Dua. Saya tembak. Oke, satu. Oke. Halo, jumpa lagi dengan saya Nasra Nanas dalam podcast Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Belakangan ini sempat ngetren nih, eh, tagar kabur aja dulu. Karena katanya kondisi negara kita untuk saat ini sangat tidak mendukung, apalagi untuk kalangan Gen Z nih. Karena tema podcast kita tentang bangga berbangsa dan bernegara, tentu ini akan sangat bertolak belakang ya. Untuk itu, hari ini kita akan mendiskusikan tagar kabur aja dulu dan kaitannya dengan nasionalisme kita dengan para gestar kita yang kece-kece. Oke, nggak usah lama-lama ya. Saya persilakan untuk para tamu kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mbak Yuni bisa dimulai, Mbak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuniarta Tigultom, saya dari kantor pertanahan Kota Bogor. Halo Mbak Yuni. Oke, Halo, selanjutnya Mbak, Mbak. Mbak Mita. Halo, saya Nurjaya Baramita, saya panggil Mita dari Kanta Enreka. Halo Mbak Mita. Oke, Mbak Tina. Halo semuanya, aku Christina Alegre, panggil aja Tina dari Kanta Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Oke, oke silakan Mas Fendi. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Ferdiansyah Nusara. Saya berasal dari kantor pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, kita dari berbagai daerah ya. Oke, mulai dari Mbak Mita dulu nih. Mbak Mita sebagai ASN tentu sudah menjadi kewajibannya ya untuk cinta tanah air dan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Nah, dengan munculnya tagar kabur aja dulu ini gimana nih menurut Mbak Mita? Menurut saya, kabur aja dulu ini tren banget ya untuk di kalangan Gen Z. Mulai dari mereka yang kurang puas terhadap Indonesia, namun fenomena ini membuat kita juga sadar bahwa kita sebagai anak bangsa juga bisa turut serta membangun negeri dimulai dari kita sendiri. Daripada kabur, mending dihadapin. Kita bisa memanfaatkan kreativitas digital seperti memanfaatkan sosial media untuk membangun sosial ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia. Alih-alih sekedar mencari peluang di tempat lain, mending kita menjadi garda terdepan dalam membela masa depan bangsa. Oke, mantap sekali ya jawaban dari Mbak Mita. Dihadapin aja dulu. Ngomong-ngomong tentang membela bangsa dan negara, saya terbangunnya itu yang sangat heroik ya Mbak, seperti para pejuang kemerdekaan atau para pasukan pengamanan. Apakah bentuk negara yang seperti itu yang Mbak maksud? Betul banget. Contoh aja bela negara yang paling sering kita hadapi yaitu bela negara sesuai dengan profesi. Contohnya untuk tenaga pendidik yang berada di daerah terpencil. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk mencerdaskan anak bangsa. Oh iya, di kantorku, yaitu di Kanta Rekang juga medannya ekstrim loh. Banyak banget. Untuk medannya sendiri itu sangat ekstrim. Namun tidak menurunkan semangat para pegawai BPN untuk ke lapangan langsung demi melayani dengan sepenuh hati masyarakat. Wah, Mbak Mita ini penuh pengabdian sekali ya. Nah, ini saya lihat ini Mbak Yuni. Mbak Yuni ya, kayaknya udah nggak sabar pengen ngomong nih. Jadi gimana kalau menurut Mbak Yuni terkait tagar kabur aja dulu? Baik Mbak, ini kalau menurut saya tagar itu memang sering digunakan anak muda sekarang sih untuk mengekspresikan rasa lelah mereka, jenuh, dan juga rasa ingin rehat dari tekanan hidup. Nah, tagar kabur aja dulu ini bisa berarti menenangkan diri dan berpikiran jernih sebelum kita ikut membangun bangsa. Misalnya ketika kita kecewa dengan keadaan negara seperti korupsi di mana-mana dan ketidakadilan hukum di mana-mana, kita boleh mundur atau istirahat sejenak. Tapi setelah itu kita harus kembali dengan semangat baru untuk berkontribusi kepada negara sebagai bentuk cinta kepada tanah air. Artinya, cinta tanah air itu bukan berarti kita harus bertahan terus dengan tekanan yang terjadi saat ini, namun kita tahu kapan harus istirahat dan kapan kita harus bangkit untuk berkontribusi terhadap negara. Itu sih Mbak dari saya.
Nah, iya nih, saya setuju banget sama pendapatnya Mbak Yuni karena memang ya kadang kita sebagai anak muda juga butuh waktu untuk istirahat dan bagaimana kita bisa menenangkan pikiran dengan tagar kabur aja dulu ini itu bukan berarti kita lari dari masalah ya, tapi lebih ke bagaimana kita mengambil jeda supaya kita bisa berpikir lebih jernih dan nggak bertindak dengan emosional gitu. Setelah merasa tenang, baru deh kita bisa kembali semangat yang lebih positif lagi dan siap untuk berkontribusi lagi untuk bangsa. Karena menurut saya, mencintai tanah air juga bisa ditunjukkan dengan cara menjaga kesehatan mental dan tetap punya semangat untuk membangun negara selama masa istirahat itu. Wah, adem ya pendapat Mbak Yuni dan Mbak Tina. Jadi kita perlu istirahat dulu, biar nanti kita bisa kembali siap jiwa dan raga untuk berkontribusi kepada negara kita tercinta. Jangan sampai cintanya kita menjadi toksik ya. Kalau Mbak Yuni sendiri, bagaimana bentuk kontribusi yang bisa kita berikan kepada negara, Mbak? Sih Mbak, kalau menurut saya sih salah satu bentuk kontribusi yang bisa kita berikan kepada negara itu adalah dengan menggunakan sosial media secara bijak sih. Kita tuh harus berani menolak jika kita ditawarkan menjadi pusar yang menyebarkan berita bohong atau hoax. Soalnya berita hoax itu bisa memecah belah masyarakat, lalu menimbulkan kebencian dan juga bisa merusak kepercayaan antar masyarakat. Dan kita juga sebagai ASN, kita harus memeriksa setiap kebenaran berita sebelum kita menyebarkannya dan membantu meluruskan informasi yang salah. Kita juga harus ikut bertanggung jawab dan peduli terhadap keamanan dan keutuhan bangsa dan negara kita. Betul sekali, Mbak. Buzzer ini benar-benar pemecah bangsa dan sumbernya hoax. Yang begini-begini mesti diberantas nih ya. Bisa mulai dari diri kita sendiri dengan tidak terlibat dan terpancing dalam pemberitaan hoax. Nah, Mbak Tina, katanya nih perlu menjaga kesehatan mental ya, Mbak, sebagai bentuk awal cinta kita ke negara. Karena kita bisa mencintai negara sepenuh hati jika kita telah mencintai diri kita sendiri dulu. Dalam hal ini menjaga kesehatan mental kita, masyarakat kita sudah aware ya dengan masalah ini. Menurut Mbak Tina, seberapa berpengaruh mental yang sehat terhadap kemajuan bangsa kita? Nah, kalau berbicara ya soal kesehatan mental itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa. Karena kalau dari pandangan saya, ketika masyarakatnya memiliki mental yang sehat, mereka juga bisa berpikir lebih jernih nih, bekerja juga lebih produktif dan berinteraksi juga semakin positif. Coba deh kita bayangkan kalau banyak generasi muda yang stres, yang mudah marah, atau kehilangan motivasi. Tentu ini bakal sulit bagi bangsa kita untuk maju ke depannya. Nah, dengan mental yang sehat, kita bisa menghadapi tantangan tanpa mudah menyerah, lebih mampu berkolaborasi dan punya semangat untuk berkontribusi untuk negara kita yang tercinta ini. Jadi menurut saya, dengan kita menjaga kesehatan mental, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga investasi besar bagi kemajuan bangsa. Karena bangsa yang kuat dimulai dari individu yang sehat, baik fisik maupun mentalnya. Seperti itu. Menuju Indonesia Sehat 2045 ya, Mbak. Nah, terakhir nih, kalau sebelumnya kita dapat pandangan dari para tamu kita yang cantik, sekarang buat si tampan kita ini untuk bersinar. Silakan Mas Ferdi untuk disampaikan menurut Mas bagaimana tagar kabur dulu aja ini? Sebenarnya baik atau enggak sih? Eh, Bisa jadi baik kalau misalnya mereka yang keluar itu digunakan untuk belajar, yang dimana ilmu tersebut digunakan untuk memperbaiki keadaan negara kita. Namun, ada sebagian orang atau generasi muda pada saat ini yang kabur keluar ya karena membandingkan kualitas hidup di Indonesia dengan negara lain. Padahal di negara kita sendiri, kalau kita berbicara tentang kualitas hidup, tidak kalah dengan negara-negara maju lainnya, seperti biaya hidup di sini yang relatif lebih murah dibandingkan dengan negara-negara maju. Terus juga komunitas komunitas sosial juga yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya, dan juga sosial budaya yang kuat, dan juga kita memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Begitu, Mbak. Iya, betul sekali Mas Ferdi. Kalau masalah kualitas dari segi kekayaan alam dan sosial budaya, kita mah jempolan. Membanding-bandingkan sesuatu rasanya kurang patut. Tapi alangkah baiknya jika membandingkan untuk dipelajari baiknya dan
gunakan untuk kemajuan negara ya, Mas. Nah, ada yang ingin disampaikan nggak, Mas, kepada generasi muda, baik Gen Z maupun Gen Alpha, agar bisa memanfaatkan kekayaan alam atau sosial budaya kita, sehingga nggak perlu ada tagar kabur aja dulu. Untuk para Gen Z dan Gen Alpha, kekayaan alam di Indonesia itu sangat banyak, mulai dari hutan tropis, tambang, laut, hingga pertanian yang sangat subur. Potensi ini membuka banyak peluang dalam sektor pertanian, pariwisata, energi terbarukan, dan industri kreatif yang berbasis alam yang bisa dikembangkan. Daripada kabur aja ke luar negeri, kenapa kita tidak kelola potensi ini jadi peluang emas? Generasi muda bisa jadi pionir pertanian modern, wirausaha hijau, dan pencipta inovasi yang ramah lingkungan, Mbak. Iya nih, potensi negara kita ini banyak sekali. Tinggal bagaimana kita memaksimalkannya. Jadi, tagar kabur aja dulu ini bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang ya. Tagar ini bisa membuat kita berpikir tentang tetap menghadapi kenyataan negara kita. Atau tagar ini pertanda bahwa kita perlu rehat sejenak dan lebih melihat kelebihan dari negara kita sendiri. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua. Aplaus. Oke, sebelum kita menutup podcast kita ini, untuk episode kali ini, Mas Ferdi katanya mau kasih pantun nih. Silakan Mas Ferdi. Boleh, Mbak. Terima kasih banyak. Ya, nanti teman-teman bantu. Ya, pagi cerah burung bernyanyi, Cakep. hati semangat penuh warna. Cakep. Cakep. Terima kasih sudah menemani. Sampai jumpa dan tetap berkarya. Cakep.